از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang ganjaran didapat sesuai dengan kurub yang diraih. Namun, sebelum kita masuk kepada bahasan kita kali ini, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah Ya, sehat. Alhamdulillah. Aktivitas semua lancar Pak ya? Lancar. Alhamdulillah. Ya Maulana, tadi sudah disampaikan bahwa topik bahasan kita di kesempatan kali ini adalah tentang ganjaran didapat ya sesuai dengan kurub yang diraih. Ya, suatu topik yang berat ya, namun insya Allah akan menjadi menarik ya. Karena akan kita ulas ya secara gamblang dalam kesempatan kali ini. Mungkin untuk mengawalinya ya saya ingin memulai bahwa mengingat tujuan hidup dari manusia khususnya seorang mukmin ya adalah meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ya sebagai sang pencipta ya, maka tentu proses kehidupannya itu haruslah berorientasi pada kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betul gitu Maulana ya? Iya. Maka mungkin untuk memulai ya bahasan kita kali ini, pertanyaan pembuka dari saya adalah bagaimana kemudian kedekatan itu bisa diraih atau dengan jalan apa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita raih? Enggak Maulana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Malfuzat, Hadrat Imam Mahdi As-Salam berulang-ulang beliau bersabda bahwasanya pahala, ganjaran atau reward dari Allah kepada kita orang-orang beriman itu akan diberikan seiring dengan sejauh mana mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara orang-orang beriman mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala-nya? Beliau mengatakan adalah kalian harus mengupgrade iman. Jadi bukan hanya orang beriman biasa-biasa saja. Jadi kalau kita dilogikakan dalam kehidupan keseharian, kalau kita ingin mencapai hasil yang maksimal, maka dibutuhkan kerja yang maksimal. Begitu juga kalau kita ingin berharap ganjaran yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung sejauh mana orang-orang beriman ini mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu di sabda yang lain, beliau bersabda bahwa tujuan utama beliau datang di dunia ini sejatinya adalah untuk mendekatkan kembali hamba-hamba Allah dengan Allahnya. Agar manusia benar-benar tercapai tujuan hidupnya. Tercapai tujuan di mana dia diciptakan di muka bumi ini. Nah, cara yang pertama beliau katakan apa? Upgrade imannya. Menjadi iman yang khusus, iman yang spesial. Beliau katakan kalau misalnya kalian beriman seperti yang hari ini kalian lakukan, jadi apalah bedanya kalian dengan orang di luar kalian ini? Sementara sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang spesial di dalam hal keimanan. Sehingga mereka di setiap harinya selalu berada di sekitar Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka yakin bahwasanya satu-satunya manusia yang telah mencapai taqarrub ilallah yang hakiki adalah Rasulullah. Maka beliau, para sahabat ini tidak pernah
kalau bahasa kasarnya tidak mungkin tidak satu inci pun yang terlewatkan dari kehidupannya untuk selalu dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena saksi yang utama, saksi yang pertama akan wujud Allah Ta'ala, kejuitaan, kecantikan Rasulullah SAW yang mengetahuinya. Maka satu-satunya cara untuk mencapai itu, mereka harus dekat dengan Rasulullah sebagai saksi pertama dan utama. Nah, beliau mengatakan kalau kalian hadir teledor, kalian melakukan sebuah keteledoran, kalian ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalian tidak mau dekat dengan saya. Sementara kalian telah menyatakan diri, mengakui atas pendakwaan saya, telah mengakui bahwa saya sebagai Al-Masih yang diutus di akhir zaman ini. Nah, sementara kalian menjauh dari saya. Harusnya, kata beliau, kalian itu harus ada di sekitar saya. Yang minimal secara jarak mungkin tidak, bagi orang-orang yang di luar negara tidak mungkin. Dengan cara apa? Tadi setiap himbauan, setiap nasihat, setiap sabda yang beliau ucapkan, itu yang harus menjadikan orientasi dalam kehidupan keberagamaannya dia. Nah, yang kedua beliau katakan harus beristiqomah, teguh di dalam pendiriannya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang maksimal hanya bagi orang-orang yang beriman. Tapi tadi orang yang beriman yang khusus, yang artinya sejauh mana mereka datang kepada Allah, sedekat apa mereka datang kepada Allah Ta'ala, itulah ganjarannya akan mereka peroleh, baik di dunia ini maupun di yaumul akhir nanti. Nah, itu yang beliau katakan di dalam Malfuzat kepada kita sebagai murid-muridnya. Beliau mengingatkan bahwasannya keimanan yang hari ini kita lakukan sebagaimana harusnya seperti para sahabat Rasulullah beriman, di mana mereka penuh keyakinan Allah ada, Allah hadir, dan Allah bisa mewujud nyata dalam diri Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi hal yang harus menjadi catatan kita ya, adalah ya untuk meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita harus memang keimanan itu bukan hanya sebuah pernyataan, Pak, Iya. tapi juga harus dibarengi dengan amalan yang nyata. Ya. Makanya definisi keimanan memang kalau kita lihat ya dalam banyak kaidah itu al-imanu ma'rifat fi qalbi wa qaulu bil lisan wa amali bil arkan. Ya. Iya. Jadi bukan hanya keyakinan dalam hati, tapi juga harus mewujud dalam sikap dan amal kita. Ya, selanjutnya adalah keistiqomahan dalam menjalankan itu ya, perintah, nasihat, ajaran dari seorang utusan Tuhan. Nah, berbicara tentang para sahabat, memang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ia demikian menarik perhatian kita melalui sabda-sabda beliau tentang pentingnya meneladani ya sahabat-sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan memang ya dalam hal meraih qurbi rahi kita dapati ya para sahabat ini demikian luar biasa dalam upayanya. Makanya dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran ya, ayat 111 juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Bahwa kalian ini adalah umat terbaik yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di antara umat manusia, di mana kalian itu menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memotivasi kita, Pak, ya, dan juga para penonton tentunya di rumah, ya, mungkin bisa disampaikan ya, di sini beberapa contoh ya dari para sahabat tentang upaya mereka mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW dalam meraih qurub ilahi, Pak. Iya. Beliau memberikan contoh beberapa sahabat junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah Khalifatul Rasyidin yang pertama, Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari antara sahabat beliau yang mendapat kedudukan yang sangat istimewa di hadapan beliau adalah Hadrat Abu Bakar Siddiq. Kenapa istimewa? Karena memang dalam mengekspresikan keimanannya
selalu berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena beliau itu adalah orang yang beriman pertama kali kepada Rasulullah. Salah satu contoh ketika Rasulullah menyeru para sahabatnya agar mereka hadir di hadapan beliau untuk membawa seluruh potensi yang ada pada diri mereka dalam perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab saat itu. Maka yang pertama datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan pernyataan yang cukup spektakuler ya. Setiap penceramah selalu untuk mengutip kalimat ini. Jadi ketika Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan di rumah? Beliau menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang aku sisakan. Jadi seluruh harta saya bawa hari ini demi meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat top yang nomor 2 adalah Umar radhiyallahu anhu. Pada saat Rasul memanggil, beliau punya keyakinan penuh bahwa hari ini Abu Bakar bisa kalah oleh saya. Dengan pernyataan Umar, begitu Rasul bertanya, Abu Bakar mengatakan seluruh hartaku aku bawa, hanya Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan. Umar lemes. Karena beliau katakan, Umar apa yang kau bawa hari ini? Setengah hartaku aku tinggalkan di rumah. Padahal beliau pede banget bahwa hari ini Abu Bakar akan kalah oleh saya. Ternyata beliau katakan orang tua satu ini memang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Makanya kan di hadis Rasul mengatakan, jadi seabdul umat di dunia ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan tadi barang siapa yang mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meninggikan derajatnya sampai ke langit yang ketujuh. Jadi orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala maksimal, maka derajat mereka akan ditinggikan oleh Subhanahu wa taala setinggi langit yang bahasanya 7 sebagai lambang kesempurnaan. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang lain. Salah satu sahabat yang terkenal sebagai seorang yang agni, orang yang sangat kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat yang mempersembahkan hartanya di perang Badar, perang yang pertama ketika Rasul melakukan dengan seluruh harta yang beliau lakukan. Tidak ada sahabatnya yang bisa memberi ini. Dan di akhir kehidupannya kita tahu beliau itu tidak punya apa-apa. Sampai-sampai dalam masa-masa kemenangan, di dalam riwayat dikatakan beliau itu mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan oleh sahabat-sahabat yang tidak pernah ikut dalam perang Badar, perang dan lain-lain. Sampai-sampai Nabi melihat keadaan itu begitu marah kepada sahabat. Suatu itu ada sahabat yang sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang menghampirinya. Mereka bilang, sudah orang tua lah pergi sana, nggak usah itu dengan kita gitu. Jadi akan seperti itu. Nah itu kelihatan Rasulullah, dia bilang, seandainya iman kamu hari ini ditukar dengan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, kamu tidak akan pernah mendapatkan setara iman kamu dengan orang ini. Jadi sedemikian luar biasa. Makanya salah satu yang beliau juga sampaikan, bagaimanakah kita bisa mendekatkan dengan Allah Ta'ala adalah melakukan pengorbanan. Karena dekat bahasa Arabnya kan koroba, yukoribu, korban, artinya dekat. Jadi kalau orang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya harus dengan pengorbanan. Tidak mungkin tidak. Ya apa yang Allah Ta'ala minta dari kita? Hanya 2. Di Quran itu kan MOU kita dengan Allah Ta'ala hanya 2. Yang pertama, anfusahum. Yang kedua, amwaluhum. Diri kamu dan jiwa raga kamu. Tidak tanggung-tanggung huzur mungkin sampai hari ini. Khutbah beliau itu terus membahas tentang teladan para sahabat Rasulullah. Hampir 4-5 tahun mungkin. Ya kalau kita kumpulkan khutbah itu, kalau kita kumpulkan khutbah dan kita print, mungkin dari sini sampai sana tidak akan cukup. Masih akan melewati banyaknya khutbah beliau tentang bagaimana kehebatan para sahabat dalam mengekspresikan keimanannya, khususnya dalam pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang beliau sampaikan bahwa banyak sahabat Rasulullah. Dan hari ini saya menyatakan kepada kalian, pernahkah kalian menemukan di dalam diri sahabat ada kemalasan, kata beliau. Pernahkah kau menyaksikan di zaman para sahabat Rasulullah itu ada ketidakikhlasan, ada keterpaksaan di dalam melakukan amal-amalnya? Apakah kalian menyaksikan para sahabat Nabi Muhammad SAW ada orang yang perilakunya bisa menyakiti hati orang lain? Sangat tidak akan mungkin kalian temukan. Nah, begitulah harusnya kalian lakukan.
Kalau kalian mengakui bahwa saya sebagai Al-Masih di akhir zaman, artinya kalian sudah mengakui bahwa kalian juga adalah sahabat-sahabat yang sewarna dengan sahabatnya junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW yang tadi saya contohkan itu. Salah satunya kan Abu Bakar. Ternyata di jemaat ini banyak kita lihat sahabat Muhammad SAW yang mengekspresikan imanannya hampir mirip dengan Abu Bakar, dengan Hadrat Umar, Hadrat Utsman dan lain. Dan mudah-mudahan sampai akhir zaman ini akan terus berdatangan para sahabat Muhammad SAW yang warnanya sama dengan sahabat-sahabat mulia Rasulullah SAW. Masya Allah, jazakumullah. Maulana penjelasannya sangat gamblang sekali ya, dengan mengetahui tauladan dari para sahabat tadi, Hazrat Abu Bakar, ya, Hazrat Umar, kemudian Hazrat Abdurrahman bin Auf. Semoga bisa memotivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas ya dari upaya kita dalam meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Salah satu jalannya adalah dengan melakukan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Maulana, selanjutnya adalah kita paham ya, bahwa setiap utusan Allah Ta'ala itu datang dengan ya membawa misinya yang utama, yaitu mendekatkan jarak antara hamba dengan Tuhannya. Dan Masih Maud juga tadi menyampaikan demikian ya. Nah, tugas daripada Masih Maud alaihissalatu wassalam juga adalah untuk itu tadi, menarik orang-orang dekat dengan Allah Ta'ala. Beliau memurnikan kembali ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW agar kemudian umat itu dituntun kembali mendapatkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terang. Melihat pada hal tersebut, maka tentu Masih Maud alaihissalatu wassalam juga memiliki iradah, memiliki keinginan ya atas murid-murid beliau. Nah, maka pertanyaannya adalah apa yang dikehendaki oleh Masih Maud alaihissalatu wassalam dari kita, ya dari orang-orang yang sudah menyatakan diri sebagai murid daripada Masih Maud alaihissalatu wassalam. Iya. Ya, beliau dalam beberapa nasihatnya selalu mengungkap dan berulang-ulang bahwasannya baiat yang kamu lakukan kalau hanya ucapan di mulut itu adalah seperti barang yang suatu saat akan ditinggalkan. Jadi tidak punya makna. Jadi baiat yang hakiki, pengenalan hakiki kepada saya sebagai Al-Masih, beliau katakan, itu harus diaktualisasikan dalam amal nyata. Jadinya apa? Kalau bahasa Quran itu wa'bud rabbaka hatta yatakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu merasa yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan hadir menyaksikan kalian. Nah, itu caranya bagaimana ya tadi? Kenapa Huzur selalu mengingatkan kepada kita agar orang jemaat selalu merapat ke dalam kegiatan jemaat. Ya, langkah pertamanya apa? Ya tadi, jemaat ini pusat kegiatannya kan di masjid. Maka sekarang berulang-ulang mengatakan, bahkan ya tadi saya katakan, kita kadang-kadang suka terjebak dengan kehebatan, kepiawaian, pola pikir kita. Selalu mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas-jelas terang benderang. Hujur mengatakan, ketika Hujur ditanya misalnya, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mencapai 100 tahunnya dalam rangka 100 tahun jubileum Jemaat Indonesia ini? Hujur katakan apa? Yang pertama, persembahkan 100.000 mubain baru. Itu mahkota dari perintah. Untuk menopang itu, apa Hujur katakan? Makmurkan masjid. Karena kalau kita datang ke masjid, artinya kita sedang mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita tidak pernah itu, dia nggak usah ada pikiran lain menurut saya, nggak usah ada ide-ide lain, nggak usah ada retorika lain. Ini kan sudah jelas Hujur yang mengatakan. Terus apa? Jalin hubungan intens dengan saya, Khalifah maksudnya. Dengan cara apa? Mengirim surat. Sekarang kita ditayangkan beliau berkhutbah 24 jam dengan di stasiun televisi MTA-nya. Pertanyaannya, bagaimana kita mendongkrak jemaat-jemaat kita agar mau mengindahkan himbauan ini? Di rumah-rumah televisi itu yang nyala hanya Khalifah yang muncul. Di masjid-masjid jemaat, karena kita perhatikan subhanallah kan. Harapan beliau itu sebenarnya hanya itu. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah Ta'ala, syaratnya kamu harus dekat dengan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bahasa Mas'ud, tazaliyah ilahi hadimu'an ini adalah para nabi. Saya hadir di muka ini sebagai tajalli ilahi,
penampakan keagungan Tuhan. Karena kalau kita ditanya, apa kamu sudah melihat Tuhan? Tidak mungkin kita melihat Tuhan. Tapi faktanya kita bisa melihat Tuhan. Lewat siapa? Lewat perwujudan para utusan Tuhan. Yang terbesar, yang termulia, yang paling cemerlang adalah Rasulullah SAW. Di akhir zaman ini akan diulang. Karena Masih Maud adalah mazaznya. Masih Maud adalah ziliknya Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau kita ingin mengetahui kejuitaan Allah pada hari ini, maka tidak ada kata lain selain kita merapat selalu kepada jemaat ilahi ini. Nah sekarang implementasi Huzur alaihissalam lewat para khalifahnya. Ya khalifah kelima sekarang dengan berulang-ulang selalu mengatakan 4-5 tahun loh khutbah tentang bagaimana sahabat. Padahal kan ceritanya biasa-biasa aja. Tapi yang ada hal yang dilupakan oleh mereka. Maksudnya apa? Tadi kecintaan, keikhlasan, ketulusan, keitaatan yang sempurna. Tidak seperti kita, taat itu pakai tapi. Kalau sahabat tidak pernah pakai tapi, jangan kan disuruh, diisyaratkan saya sudah jalan. Nah ini yang disayangkan dari kita. Makanya dengan momentum ini, ya sekalian kita menghimbau kepada seluruh anggota jemaat dimanapun berada, bahwasanya indahkan setiap titah khilafah. Sekarang Hujur menghendaki dari kita apa? 70% penduduk Indonesia kenal dengan jemaat. Terus gimana cara mengeksekusinya? Ya kita harus bergerak dari tingkatan, semua tingkatan, pengurusnya semuanya. Dan ini harus berupaya untuk apa? Mencari cara agar titah ini bisa terlaksana. Bukan malah cari-cari hal-hal yang lain. Malah membuat pikiran-pikiran yang lain. Yang seolah hebat. Nah, iya, saya pikir tidak perlu. Karena Hujur sudah jelas sekali. Ya salah satunya apa? Ya tadi, makmurkan masjid. Yakin sekali saya kalau ini dilaksanakan oleh jemaat. Ya tujuan tadi Hujur mengatakan, kedekatan kita dengan Allah SWT itu dijamin karena orang Allah itu adanya di masjid. Bukan berarti Allah tidak ada di mana, bukan. Artinya karena ini rumahnya Allah. Kalau kita baca hadis qudsi, di mana Rasulullah pernah bersabda dalam hadis qudsinya itu, barang siapa di antara kalian yang datang bertamu ke rumah saya, mengetuk pintu rumah saya, maka saya akan menjadi matanya yang dengan mata itu kamu bisa melihat. Saya akan menjadi mulutnya yang dengan mulut itu kamu bisa berbicara. Aku akan menjadi telinganya yang dengan telinga itu kamu bisa mendengar. Aku akan menjadi tangannya yang dengan tangan itu kamu bisa memegang, bisa bekerja. Aku akan menjadi kakinya yang dengan kaki itu kamu bisa bergerak. Bayangkan Allah menjelma. Kalau bahasa tasawuf manunggaling kaula Gusti. Manunggal Tuhan bagi orang yang mengetuk pintu rumahnya. Artinya apa? Taqarrub sejati adalah hadir setiap saat untuk berkunjung, bertamu ke rumahnya Allah. Itu kehendak Khalifah Thomas dari semenjak awal. Maka Muhammad katakan bukan hanya retorika. Kamu telah menyatakan saya sebagai Al-Masih. Tetapi kamu harus amalkan. Karena pengakuan itu sejatinya adalah pengakuan kamu bahwasanya kamu sewarna dengan kelakuan dan perilaku sahabat-sahabat Rasulullah. Nah kalau gitu itu sesuatu yang memalukan kata beliau. Itu ada sesuatu yang sangat sangat memalukan. Kalau itu tidak dilakukan oleh kita sebagai orang yang mendeklarasikan diri. Orang yang dekat dengan Allah, Masih Maud adalah utusan Allah sebagai tajalli ilahi di akhir zaman ini, tetapi kitanya menjauh dari beliau. Tanda menjauhnya apa? Kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dihimbaunya. Bahkan kita nyari-nyari statement, nyari-nyari quote, nyari-nyari nasihat dari orang lain yang hanya terjebak dengan kata-kata yang seolah indah gitu. Tidak ada kata yang paling indah kecuali kata-kata yang disabdakan oleh para utusan Tuhan. Ya, Masya Allah. Jadi cukup jelas ya, para pemirsa di MTA mungkin bisa ya merangkum dari apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad ya, tentang apa yang dikehendaki oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dari kita ya, para pengikut beliau. Namun ya sebetulnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan Pak, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan tema ini. Namun karena keterbatasan waktu ya, kita
cukupkan bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga tadi yang sudah disampaikan materinya yang demikian indah itu bisa menjadi satu motivasi bagi kita untuk berupaya lebih giat lagi dalam meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, ya, demikian akhir dari bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Harpan Ahmad dan juga para kru yang bertugas pada kesempatan kali ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.